Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Pada suatu hari Yesus mengucapkan perumpamaan ini kepada murid-muridnya. Hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyambut mempelai laki-laki. 5 di antaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu selain pelita juga membawa minyak dalam botol mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara berseru, "Mempelai datang, sambutlah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berilah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi gadis-gadis yang bijaksana itu menjawab, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi membelinya pada penjual minyak." Tetapi ketika mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu, dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah pintu bagi kami." Tetapi dia menjawab, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, aku tidak mengenal kamu. Karena itu, berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu hari maupun saatnya." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, semalam saya misa di Kertesemadi. Seorang muda, Vincent, umur 39 tahun, meninggal karena pecah pembuluh otak. Tidak bisa ditolong di Prima Medica, meninggal tanggal 9 kemarin. Meninggalkan seorang istri dan 5 orang anak. Keluarga besar dari Malaka, dari tempatnya Romo Sintus. Kesedihan berpisah dengan seseorang yang kita cintai itu menjadi pengalaman kita, hampir semua kita. Saya tahu Tuhan Yesus membangkitkan dia, saya tahu dia akan bahagia di sana. Tapi kesedihan itu Romo sulit sekali. Seorang bapak yang terkenal di kota Denpasar merasakan kepedihan yang luar biasa ditinggal sang istri, dan seolah-olah hidupnya itu hilang sudah. Kepedihan ditinggalkan orang yang kita cintai
Sampai kapanpun akan kita bawa kemana saja kita pergi. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Gereja Katolik mempercayai adanya tempat yang disebut dengan purgatorium. Diterjemahkan dalam bahasa Indonesia api penyucian. Karena purgare bahasa Latin itu artinya membersihkan. Mengambil dari tempat di mana dia tidak seharusnya berada. Purgatorium. Mengapa ada purgatorium? Karena praktek mendoakan arwah itu sudah jauh ada sebelum adanya Yesus. Salah satunya ada dalam kitab Makabe yang oleh saudara-saudara Protestan itu tidak dimasukkan dalam kitab suci mereka dan dianggap sebagai Deuterokanonika. Dalam 2 Makabe itu jelas sekali satu praktek bahwa para serdadu-serdadu tentara-tentara yang meninggal itu ditemukan ketika mereka meninggal, ditemukan jimat-jimat di dalam di badan mereka, lalu kemudian dikumpulkan uang dikirimkan ke Yerusalem, ke Bait Allah untuk dipersembahkan korban bagi pengampunan dosa-dosa mereka. Itu salah satu contoh, tapi ada banyak sekali bukti di dalam Alkitab bahwa orang mati itu masih perlu didoakan. Saudara-saudari, kalau orang mati itu masih bisa kita doakan. Kalau mereka yang sudah meninggal itu masih perlu kita doakan. Artinya mereka bukan di surga dan bukan di neraka. Kalau sudah di surga, mereka tidak butuh doa-doa kita. Kalau mereka sudah di neraka, udah finish, ya end, sudah. Untuk apa kita doakan? Jadi mereka pasti masih ada di tempat yang lain yang bukan surga dan bukan neraka. Karena itu mereka butuhkan doa-doa kita. Kalau enggak, untuk apa kita berdoa? Praktek itu sudah ada jauh sebelum Yesus datang. Jadi konsep purgatorium, tempat, temporary place. Ya, kalau kita bayangkan tempat, lalu kita bayangkan itu sebuah tempat, begitu enggak? Bukan tempat seperti yang kita pikirkan, tapi satu keadaan, a state of being, a condition, itu kata Yohanes Paulus kedua mengatakan, purgatorium atau purgatory is a state of being, satu keadaan, bukan tempat seperti Romo Roni sekarang ada di Posarang begitu, dari Babakan dia beralih ke Posarang. Orang Babakan mati, beli Petrus mati, beralih dari Babakan, dari Kubu dia beralih ke mana, Muncuk Gunung mana begitu. Bukan. Purgatorium is a state of being. Satu keadaan. Lalu karena kita menggambarkannya itu api penyucian, jadi situ tuh ada api. Dipanaskan pakai LPG 3 kg warna biru gitu. Poi, panasnya bukan main. Karena konsep kita itu api, kita bayangkan api. Lalu penderitaan mereka itu apa? Itu yang dikatakan oleh sang pemazmur. Hatiku rindu akan Engkau ya Tuhan. Itulah kerinduan kita. Kerinduan manusia akan Tuhan. Tapi waktu mereka ada di api penyucian, mereka tidak bisa ketemu sama Tuhan. Itulah yang membuat mereka menderita. Saya kangen istri saya kangen suami saya kangen saudara saya. Tapi saya tidak bisa ketemu Romo. Saya tahu Tuhan membangkitkan dia. Tapi saya tidak bisa lihat dia ketawa dengan saya. Itulah kesedihan orang yang terpisah dengan orang yang dia cintai. Itulah yang akan menjadi kesedihan kita ketika kita ada di purgatorium. Dan menurut katekismus Gereja Katolik, orang yang meninggal tidak bisa menolong dirinya sendiri. Karena itu mereka butuh doa-doa kita. Itu satu. Karena yang meninggal itu tidak bisa lagi menolong dirinya sendiri. Sudah habis kesempatan itu. Maka itu kemudian muncul konsep yang disebut dengan indulgensi. Yang ditentang oleh orang-orang Protestan, terutama Martin Luther. Karena praktek di Gereja Katolik kemudian surat indulgensi itu bisa dijual, bayangkan. Kacau gereja waktu itu, makanya muncul Protestantisme. Tapi konsep indulgensi itu penting. Karena apa? Orang suami istri ini berantem dia. Woi, istrinya ngambil sampat, suaminya ngambil pacul. Bakbok, robek 30 ini istrinya.
Datang dia ngaku dosa di Romo Roni, saya menyesal. Ya, saya sudah pukul istri saya. Pakai sapu masih kebal dia, saya pacul di kepalanya. Jahit 30. Saya menyesal, saya minta ampun. Romo Roni memberi absolusi. Dosanya diampuni tidak? Orang babakan, dosanya diampuni apa tidak? Weh, ibu-ibu enggak ada yang mau jawab nih. Diampuni atau tidak nih dosanya nih? Itu makanya kalian tidak pernah datang pengakuan karena tidak pernah yakin dosanya diampuni. Dosanya diampuni, itu menurut gereja Katolik dosanya diampuni. Romo Horoni mengatakan, aku mengampuni engkau dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Sah, dosanya diampuni Bapak Ibu. Tapi jahitan 30-nya kan tidak. Masih ada jahitannya 30 begitu. Itulah yang disebut dengan akibat dosa. Pacaran masih kecil dah cium-ciuman, bling. Bingung dah orang tuanya bekengken kawin, masih sekolah gimana nih? Aborsi Bapak Ibu. Datang Romo Roni bilang, weh maaf saya tidak bisa, yang bisanya Bapak Uskup. Saya antar sana ke Tukat Balian, dibawa ke Bapak Uskup. Diampuni dosanya. Tapi sesudah diampuni dosanya, bayinya kan tidak hidup lagi, mati dia. Itulah yang disebut dengan akibat dosa. Dan itu yang harus kita bayar Bapak Ibu, saudara-saudara. Itu yang harus kita bayar. Itu yang disebut dengan silih. Itu yang membuat kita memerlukan indulgensi. Tanggal 1 November kita merayakan Hari Raya Babakan, Hari Raya semua orang kudus. Selama 8 hari ini ada indulgensi. Karena ini oktav dia. Jadi kita punya oktav Natal, kita punya oktav Paskah. 8 hari dirayakan. Dan ada satu lagi, Hari Raya Orang Beriman dirayakan 8 hari. Dengan indulgensi. Jadi kalau Anda datang misa, doa koronka, doa rosario, datang pengakuan dosa. Itu membantu Anda nanti. Anda tidak perlu lewat api penyucian lama-lama di sana lolos dia. Kalau kita ngomong api penyucian, anak-anak muda nih, ajaran apa lagi nih? Mati ya antara surga masuk neraka. Saya punya satu pengalaman Bapak Ibu yang saya sebetulnya kurang begitu malu untuk menceritakan. Tapi ini untuk sebuah kesaksian, bukan mengatakan saya aeng atau apa, enggak. Hanya satu kesaksian. Harapan saya orang mendengarkan kesaksian ini bisa tergugah begitu. Sebagai pastor muda saya ditelepon. Romo bisa minta tolong misa di mana? Dikasih alamatnya. Oh siap. Naik motor Bapak Ibu. Motornya Romo Noto itu yang grand itu loh. Yang kita maksudnya mau ngebut dia enggak lari itu. Grand itu yang saya pakai. Ke lokasi yang dimaksudkan. Munda. Kita lihat mana enggak ada mobil-mobil, enggak ada. Cari kok sepi semua tempat ini. Salah mungkin tempatnya nih. 3 kali mondar-mandir. Akhirnya dalam nama Tuhan Yesus memberanikan diri, saya ketuk. Betul, itu tempatnya. Saya bilang, kok enggak ada orang? Ya kita aja Romo. Dia bilang kita, itu artinya Romo, suami istri. That's it, bertiga kita misa. Pastor baru Bapak Ibu ya. Pastor muda, oh mari siap kita misa saja. Kalau sekarang minta maaf, saya suruh naik motor nih misa nih. Jemput, doktor dari Inggris bagaimana? 25 tahun sudah jadi pastor, masa suruh naik motor lagi kemana? Enggak level lah. Waktu itu saya naik motor ke sana jam 3 sore Bapak Ibu. Misa cuman bertiga nih, tapi sudah namanya pastor kan semangat. Itu waktu baru tabisan tuh batu saya pegang jadi emas Bapak Ibu, masih sakti ya. Pastor baru-baru tabisan kan masih aeng nih, bisa nyetop hujan gitu. Sudah lewat kan banyak dosanya ya, doa sampai mebusel yang dikabul-kabulkan kan gitu. Ya. Jadi ini berdoa bersama ibu ini, bapak ibu ini saya berdoa misa bertiga. Saya enggak kenal orang ini, saya enggak tahu dia dapat telepon dari mana nomor saya. Tapi saya datang, begitu saya bilang doa pembukaan, marilah berdoa, saya pejamkan mata. Wih masih sakti waktu itu. Saya lihat, mata saya tertutup, saya lihat. Seperti orang bergerak, saya pikir ini siang-siang mungkin saya kunang-kunangan ini mungkin. Tapi saya lihat begini, kayak beceng-beceng Bapak Ibu.
kayak beludru itu banyak sekali. Saya pikir apa ini? Saya konsentrasi lihat lagi. Sekarang bukan beceng-beceng yang saya lihat. Sekarang seperti ikan yang kekurangan oksigen. Banyak sekali. Saya bilang, wih apa ini? Saya lihat lagi, coba konsentrasi fokus Bapak Ibu, apa yang saya lihat? Saya menangis. Saya lihat muka manusia, banyak sekali bayi. Saya langsung buka mata begini, saya bilang, saya lihat ini. Yang ibunya langsung terduduk, yang bapaknya sudah menangis, ibunya menangis. Kami berdua dokter. Kami buka klinik aborsi. Saya tidak bisa lupa, saya nangis itu. Banyak sekali. Sejak itu saya selalu berdoa untuk bayi-bayi yang diaborsi. Kalian pikir bayi mati dia tidak berdosa, langsung dia masuk surga jalan tol. Dari pengalaman pastoral saya mengatakan tidak. Kalian tidak percaya, terserah kalian, tapi saya pengalaman itu mempertobatkan saya. Saya terus berdoa untuk bayi-bayi yang diaborsi. Kalian enak-enak bikin lalu kemudian aborsi. Ada pasangan-pasangan yang bolak-balik datang minta didoakan supaya bisa punya anak. Enggak, dikasih-kasih sama Tuhan. Ini ada anak-anak bodoh nih. Kalau kita bilang gadis bijaksana, enggak, gadis goblok. Hamil, mau diapakan sekarang, tinggal nangis, nyebak aja. Orang tuanya enggak bisa buat apa, yang tinggal aborsi aja. Kalian harus bayar itu. Kalau kalian enggak takut sama neraka, takut sama api penyucian, karena api penyucian kita betul-betul dalam penderitaan. Kok tahu Romo pernah ke sana? Baca itu ceritanya Santa Faustina itu sudah dinyatakan santa oleh gereja. Baca itu Santa Teresia Lisieux. Baca itu kisah Fatima. Roh-roh itu datang minta didoakan. Tapi orang ke gereja, orang doa itu hanya pada tanggal 2 November. Enggak. Seluruh bulan November ini kita berdoa bagi orang-orang yang meninggal. Karena tanpa pertolongan mereka tidak bisa. Dan gereja itu bukan hanya gereja yang kelihatan, itu kita katakan di dalam syahadat. Aku percaya akan Tuhan yang kelihatan dan tidak kelihatan. Gereja yang komunio, gereja yang kelihatan dan gereja yang tidak kelihatan. Kita ini disebut dengan gereja yang berjuang, the militant church. Lalu kemudian ada the suffering church, gereja yang menderita, itu mereka yang di api penyucian. Lalu kemudian ada the triumphant church, gereja yang jaya itu mereka-mereka yang sudah sampai di tempat akhir. Itu yang para santo santa itu. Jadi bulan November ini bagus sekali, kita dimulai dengan visi. Kita berdoa untuk sinode. Soal apa? Visi, misi, partisipasi. Visinya apa? Ini, para kudus. Berbahagialah kamu yang miskin, berbahagialah kamu yang sekarang menderita, berbahagialah kamu yang hatinya suci murni. Itu semua, itulah para santo santa. Visi kita diberikan tanggal 1. Selanjutnya dari tanggal 2 sampai akhir, kita berdoa untuk mereka yang masih dalam perjalanan ke sana. Ini saya baru ngomong soal roh-roh, saya belum ngomong soal mantra-mantra ya. Oh lebih kacau lagi. Anda pernah lihat kris bisa berdiri ini, ujungnya di bawah, gagangnya di atas, pernah lihat? Kecuali ada yang pegangin gak kelihatan gitu ya. Wah ini bisa dia. Mantra itu apa Bapak Ibu? Mantra itu adalah kesepakatan antara yang hidup dan yang mati. Roh orang yang sudah mati itu diikat dengan mantra. Jadi kalau Anda katakan ini kris ini ada isinya apa sih itu? Oh energi kekuatan. Gundulmu itu isinya roh yang diikat dengan mantra. Ini perempuan kelihatannya cantik, dia pakai susuk itu apa? Besi kuning dimasukkan ke sini, mantra Bapak Ibu. Mantra itu kesepakatan antara yang hidup dan yang mati. Orang mati itu diikat dengan mantra. Ada yang punya bungkung, ada pergi ke Balian. Kalian pergi ke Balian, kalian buat kesepakatan dengan siapa? Bukan dengan si dukun. Kesepakatan dengan kekuatan di belakang si dukun ini. Maka Anda mencari kekuatan-kekuatan di luar Tuhan. Saya pijetin orang nih, 1 jam ya sudah tangan kaku udah nih, sakit semua tangan. Ini tukang pijet nih bisa pijet orang 15 kali, di 15 orang di 1 hari. Boy, bayunya siapa dia pakai nih?
Kita belum ngomong soal pelacur ya. Bapak Ibu kalau berhubungan dengan suami istri satu hari berapa kali? Woi, karena pengantin baru 12 kali Romo. Weh, ngai-ngai kan. Pelacur itu bisa sampai berkali-kali Bapak Ibu. Satu hari. Orang tanya, kekuatan siapa dia pakai? Saya pernah wawancara beberapa dari mereka itu bagaimana ritual yang mereka harus jalani. Mantra-mantra, pantangan-pantangan yang mereka harus hindari. Semua pakai mantra Bapak Ibu. Mantra itu apa? Kesepakatan antara yang hidup dan yang mati. Maka tugas kita orang-orang Katolik itu kita membebaskan roh-roh yang diikat ini. Bukan kita malah cari kekuatannya mereka. Itu salah besar. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga. Yang kau lepas di dunia ini akan terlepas di surga. Itu kekuatan kuasa diberikan kepada kita. Maka tugas kita adalah berdoa bagi roh-roh yang sudah meninggal. Bukan hanya mereka yang dikuburkan, dikremasi di sebelah di Umudui sana. Tapi terutama orang-orang yang tidak kita kenal. Mereka yang tidak punya saudara-saudara mendoakan mereka. Mereka yang belum dapat tempat. Ada satu sekolah itu. Kepala sekolahnya kerasukan, anak-anaknya kerasukan. Kepala sekolah sudah kerasukan, kengken. Anak-anaknya kerasukan, lalu bilang, Romo minta tolong. Saya bilang, lain kali itu kamu doa sebelum mulai sekolah. Gitu. Males doa mah bagaimana? Seringkali seperti itu karena orang tidak mau berdoa. Ada perayaan Ekarisi di sini setiap hari, orang tinggal lewat, so akrab lu. Lewat, pagi-pagi orang lihat bangun di sini, orang tua-tua beli Petrus tuh. Rajin misa sebelum meninggal, masih duduk situ. Mbok Francine ada di situ. Dadong di Sanur sama Kak di Sanur itu nonton lewat TV, lewat apa? Online streaming. Orang-orang yang luar biasa. Saya bisa cerita pengalaman tapi waktunya nanti habis nih orang-orang nonton streaming dari rumah nih bilang makelu ganti pastor nih khotbah. Tapi inti yang ingin saya katakan Bapak Ibu, tugas kita mengingatkan kita berdoa bagi arwah itu untuk kita juga menyadarkan kita perlu juga berdoa supaya kita nanti tidak lewat masuk di situ, di api penyucian itu. Karena itu tempat siksaan, itu bukan tempat pakai AC seperti kita pagi ini. Itu kayak gereja Palasari, tidak ada AC, panas sekali Bapak Ibu. Ya, di sini kita pakai AC enak ya. Di sana tuh betul-betul kayak neraka, panasnya bukan main. Makin lama kita misa, makin basah kita kayak habis sepak bola. Kita diingatkan pada hari ini sekali lagi untuk berdoa bagi para arwah saudara-saudara kita. Orang-orang yang sudah meninggal dalam Kristus tapi masih harus membayar denda-denda akibat dosa mereka waktu mereka masih hidup. Belum sempat mereka lakukan. Tugas tanggung jawab kita sebagai gereja untuk mendoakan mereka. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Kita akui kembali iman kepercayaan kita.